Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Angin senja dari pesisir Cilacap masuk lewat celah dinding bambu warung kopi Pak Darjo. Di meja kayu yang warnanya mulai pudar, Wali Paidi duduk sambil mengetukkan ujung rokok pada asbak kaleng bekas biskuit. Asap rokoknya naik berputar, bercampur dengan aroma kopi hitam pekat yang mengepul di depannya. Warung itu sederhana. Saking sederhananya, pintu belakang penuh tambalan kardus bekas mie instan. Tapi justru itulah yang membuat suasananya hangat. Di luar, suara ombak menggerus karang terdengar samar, seakan ikut nimbrung dalam obrolan warga. Di meja sebelah, dua bapak-bapak sedang berbicara lirih, seolah takut pembicaraan mereka didengar seseorang yang tak diinginkan. Aku bilang apa kemarin, si Mulyono itu tiba-tiba beli rumah gedung. Padahal baru 2 bulan lalu, rumahnya disita karena hutang, bisik salah satu dari mereka. Iya, pasti pesugihan. Goa Ratu itu makin banyak pengunjungnya. Aku juga dengar, ada yang lihat Nyi Blorong menampakkan diri seminggu lalu, timpal yang lain. Paidi menghembuskan asap pelan, telunjuknya mengetuk meja. Ia sebenarnya bukan tipe orang suka ikut campur urusan orang. Tapi kalau sudah menyangkut masalah pesugihan, apalagi kalau ada tumbal, hatinya tak pernah bisa tinggal diam. Pak Darjo memperhatikan Paidi dari balik meja warung. Mas Paidi, sampean dari tadi kok serius amat? Paidi menoleh sambil tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Pak Darjo. Saya cuma dengar-dengar pembicaraan bapak-bapak itu. Goa Ratu itu beneran semengerikan itu, Pak. Pak Darjo menelan ludah, lalu melihat tegang ke arah Paidi, suaranya direndahkan. Goa Ratu itu bukan tempat orang biasa, Mas. Banyak yang mencari jalan kaya instan. Tapi bayarannya mahal. Kadang yang jadi tumbal anaknya sendiri, bahkan nyawanya sendiri. Paidi mengangguk pelan. Terus kalau orang-orang miskin yang terdesak, apa mereka juga ikut ke sana, Pak? Justru itu, Mas, banyak yang tergoda. Yang penting cepat kaya, meskipun harus taruhan nyawa. Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara gelas ditaruh di meja, oleh pengunjung lain yang terdengar dari kejauhan. Paidi menyalakan rokok baru. Tatapannya kosong, tapi pikirannya sibuk memutar kemungkinan. Ia akhirnya berkata pelan, kalau begitu, saya harus ke sana. Pak Darjo kaget. Loh, Mas Paidi, jangan sembarangan. Itu tempat angker. Saya pernah dengar, ada orang yang masuk nggak pernah pulang. Paidi berdiri sambil merapikan sarung batiknya. Kalau ada yang hilang karena kesesatan, ya harus ada yang mencari, Pak. Lagi pula saya cuma mau lihat-lihat. Paling juga cuma ditakuti kelelawar. Pak Darjo menggeleng cepat. Yang ditakuti itu bukan cuma kelelawar, Mas. Di dalam goa itu ada penjaganya. Katanya ular-ular besar. Belum lagi Nyi Blorong sendiri. Paidi tersenyum tipis ke arah Pak Darjo pelan. Insya Allah, Pak, yang jaga saya lebih kuat dari itu semua. Ia melangkah keluar warung. Di luar, langit mulai gelap, warna oranye berganti biru tua. Ombak menggulung garang, seolah memberi peringatan. Paidi menatap ke arah selatan, ke tempat di mana Goa Ratu berada. Angin membawa aroma asin dan dingin malam. Ia bergumam lirih sambil memasukkan rokok ke bibirnya. Kalau benar ada orang-orang yang disesatkan di sana, maka aku harus datang. Dengan langkah mantap, pecinya ditekan sedikit, agar tak tertiup angin. Ia berjalan menyusuri jalan menuju pantai, ditemani gemuruh gelombang, dan bara rokok yang menyala merah dalam gelap. Perjalanan itu baru akan dimulai. Dan Paidi tahu, malam ini tidak akan biasa. Malam perlahan turun, ketika Wali Paidi tiba di pesisir selatan Cilacap. Ombak menghantam karang dengan keras, bunyinya seperti gong besar, yang dipukul berulang-ulang. Angin laut menusuk dingin, namun Paidi tetap melangkah santai, rokok terselip di bibirnya, bara merahnya menyala di tengah gelap,
seperti kunang-kunang kecil yang tersesat. Di hadapannya, sebuah mulut goa besar menganga. Dindingnya hitam kelam, seolah telah dimakan usia, dan cerita kelam masa lalu. Goa itu dikenal sebagai Goa Ratu, tempat orang datang mencari pesugihan, menukar hal paling berharga demi dunia. Paidi berhenti di depan mulut goa, memperbaiki posisi pecinya, lalu berkata pelan. "Assalamualaikum, saya numpang masuk sebentar, cuma mau jalan-jalan." Tentu tidak ada jawaban, hanya hembusan angin, yang memantul di lorong goa. Paidi melangkah masuk. Udara di dalam goa lebih lembab, dingin, dan mengandung aroma tanah tua. Langkah Paidi bergema. Ia menyusuri lorong, yang makin lama makin menyempit. Rokok di tangannya ia angkat sedikit, memanfaatkan cahayanya yang redup, sebagai penerang. "Wah, tikusnya besar-besar, katanya goa ini penuh emas, tapi kok nggak ada yang masang lampu ya?" gumamnya santai, bercanda dengan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh, suara mendesis. Paidi berhenti, asap rokok pun seakan diam di udara. Matanya menyipit, menatap gelap di depan. Dari balik bebatuan, muncul kilatan kecil, mata yang memantulkan cahaya. Dalam beberapa detik, dasar goa dipenuhi ular. Ada yang kecil setipis jari, ada yang besar setebal paha manusia. Sisik mereka bermacam-macam, hitam, coklat, hijau lumut, kelabu batu. Paidi mengusap hidungnya pelan. Kelihatannya ini para penjaganya. Ular-ular itu mendesis bersama. Suara desis itu menggema, membuat udara terasa berat. Mereka merayap maju, membentuk setengah lingkaran mengelilingi Paidi. Alih-alih mundur, Paidi justru duduk bersila. "Hei, jangan marah dulu. Saya cuma numpang lewat kok." Tentu saja ular-ular itu tak mengerti. Mereka makin mendekat. Seekor ular hitam besar, tiba-tiba melompat ke arah Paidi. Paidi meniup asap rokok, tepat ke arahnya. Anehnya, ular itu terpental, seolah terkena angin keras. Ular-ular lain tersulut, dan ikut menyerang bersamaan. Paidi menutup mata. La haula wala quwata illa billah. Zikirnya lirih, namun menggema jauh ke dalam goa. Dari telapak tangannya keluar cahaya putih, bukan panas, tapi dingin dan menenangkan. Ular-ular yang menyentuh cahaya itu terhempas. Ada yang menempel ke dinding, ada yang terguling dan melarikan diri. Namun seekor yang lain, ular raksasa bersisik keabu-abuan, tetap maju. Tubuhnya melilit pilar batu goa, matanya merah menyala. Ia menyerang secepat kilat. "Astagfirullah, besar sekali," seru Paidi, sambil menghindar ke samping. Tubuh raksasa itu menghantam tanah, di tempat Paidi duduk, menciptakan dentuman keras. Paidi berdiri sambil menepuk sarungnya. "Maaf ya, saya tidak bermaksud merusak goa ini." Ular raksasa itu berputar, mengincarnya lagi. Paidi mengangkat tangan kanan, jari telunjuk mengarah lurus. Kun fayakun. Sebuah cahaya putih keluar dari ujung jarinya, mengenai kepala ular. Bukan cahaya yang membunuh, tapi cahaya yang membuat makhluk itu kehilangan kesadaran. Ular itu roboh perlahan, hening. Dalam beberapa detik, seluruh ular, besar kecil, menunduk. Mereka tidak menyerang lagi. Seolah mereka menyadari, bahwa Paidi bukan musuh, melainkan tamu yang membawa ketenangan. Paidi ikut menunduk hormat. "Terima kasih ya." Saya lanjut ke dalam. Ular-ular itu merayap ke dinding, memberi jalan. Paidi berjalan kembali, rokoknya menjadi satu-satunya penerangan. Dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Masih ada yang lebih besar, menunggunya di kedalaman. Kalau penjaganya saja begini, pasti ratunya jauh lebih kuat. Ia tersenyum tipis, senyum seorang musafir, yang tidak takut pada gelap, lalu melangkah lebih dalam, menuju misteri Goa Ratu. Langkah Wali Paidi, semakin dalam memasuki Goa Ratu. Di belakangnya, suara desisan ular perlahan menghilang, digantikan dengan suara tetesan air, dari dinding goa. Udara makin pekat dan berat,
seolah ada sesuatu yang mengamati, dari balik kegelapan yang tak terlihat. Paidi menyalakan rokok lagi. Sedikit cahaya merah dari ujung rokok, menari di wajahnya yang tetap tenang. Suasananya benar-benar berbeda, gumamnya pelan, sambil menghembuskan asap. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas terdengar suara aneh, seperti seseorang menangis, dari ujung lorong. Paidi berhenti. Lorong yang tadi sempit, kini terbuka menjadi sebuah ruangan besar, yang diselimuti kabut tipis. Kemudian, terdengar suara, "Tolong!" Suara itu terdengar sangat dekat. Paidi mempersempit pandangan, menatap ke arah kabut. "Siapa di sana?" Tanyanya tenang namun tegas. Dari balik kabut, muncul sosok samar. Wujud seorang laki-laki dengan wajah pucat, mata sayu, tubuh setengah transparan. Sorot matanya, seperti orang yang kehilangan ketenangan. "Tolong kami, Mas," ucap pria itu, dengan suara lemah. "Kau siapa sebenarnya?" tanya Paidi, sambil melangkah sedikit ke depan. "Aku dulu manusia biasa, Mas. Aku hanya ingin memperbaiki hidup keluargaku. Aku dijanjikan emas, kalau menjalani ritual itu. Tapi setelah ritual selesai, aku mati. Jiwaku ditarik ke tempat ini." Belum sempat Paidi menjawab, kabut di sekitar mereka berputar kencang. Lalu dari segala arah muncul arwah-arwah lain, laki-laki, perempuan, ada yang sudah tua, bahkan ada yang masih anak-anak. Wajah mereka menyimpan kesedihan yang mendalam. Paidi menghela napas. Ya Allah, begitu banyak. Arwah-arwah itu mengelilinginya, bukan menyerang, tetapi menatap dengan tatapan memohon. Suara mereka tumpang tindih. "Kami hilaf. Kami tidak tahu, kalau nyawa kami yang menjadi tumbal." Paidi perlahan duduk bersila, lalu meletakkan rokoknya di tanah. Pertanda bahwa ia sepenuh hati mendengarkan. "Tolong, ceritakan dengan jelas," ucapnya lembut. Arwah pria tadi maju selangkah. Pesugihan itu meminta tumbal jiwa. Ada orang yang ritual, dan anaknya yang mati. Ada yang nekat, tapi tidak siap, lalu ia sendiri yang meninggal. Dan kami, semua yang terjebak, tertahan di tempat ini, tanpa bisa kembali. Paidi menutup mata sejenak, meresapi kesedihan mereka. Manusia yang putus asa, sering memilih jalan yang salah, tapi kalian tidak pantas terkurung selamanya. Seorang arwah anak kecil maju, mendekat dengan raut polos. "Tuan, apa kami bisa bebas?" Paidi tersenyum lembut. "Insya Allah bisa. Tidak ada yang mustahil, bila Tuhan berkehendak." Ia lalu melantunkan zikir, dan doa Ar-Rahman. Suaranya lembut namun bergetar kuat, memenuhi seluruh ruangan goa, seperti angin yang membawa kedamaian. Kabut bergetar, angin lembut berputar di sekitar mereka. "Ya Rahman, Ya Rohim," bisik Paidi. Arwah-arwah itu khusyuk mendengarkan. Cahaya tipis keperakan, mulai memancar dari tubuh mereka. Raut sedih berubah menjadi tenang, lalu menjadi senyum kecil. Tangisan berubah menjadi syukur. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih." Satu persatu mereka menghilang, lenyap dalam kilauan cahaya, seolah kembali ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Hingga tersisa satu arwah, pria itu. "Tuan, berhati-hatilah, ratu tempat ini tidak akan senang kau membantu kami." Paidi mengambil rokoknya kembali, menepuk-nepuk tanah untuk membersihkannya. Kalau ada yang mencoba membatasi rahmat Tuhan, pasti dia yang salah. Arwah itu tersenyum tipis, sebelum akhirnya lenyap, seperti asap ditelan udara. Ruangan kembali sunyi. Namun sebelum Paidi sempat berdiri, suhu udara berubah drastis. Kabut menebal, dan berubah kehijauan. Angin berputar lebih kencang. Dari dalam kegelapan, terdengar suara perempuan, dingin, dalam, dan penuh wibawa. "Berani benar kau, manusia. Kau telah merusak perjanjianku." Paidi berdiri perlahan, menepuk sarungnya, lalu menyelipkan rokok ke bibirnya. Sepertinya, ratunya sudah datang. Matanya menatap lurus ke arah suara.
Pertemuan besar akan segera dimulai. Ruangan goa tiba-tiba berubah menjadi hijau pekat. Kabut yang sebelumnya tipis, kini berputar cepat, membentuk semacam tirai hidup yang menutup pandangan. Suara angin menggema dari arah yang tidak diketahui. Batu-batu di sekitar Wali Paidi bergetar halus, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang amat kuat. Paidi berdiri tegak, rokok di bibirnya masih menyala, bara merahnya bergetar, terkena hembusan angin gaib. Sepertinya inilah saatnya, gumam Paidi pelan. Seketika, dari balik kabut hijau, terdengar suara lonceng halus. Suaranya merdu, namun membuat bulu kuduk berdiri. Aroma bunga sedap malam, tiba-tiba memenuhi udara, aroma yang dikenal warga pesisir, sebagai tanda kehadiran penguasa alam gaib. Dari balik kabut, satu sosok muncul perlahan. Langkahnya anggun, berjalan mendekat. Ia mengenakan kebaya hijau yang berkilau, seolah kain itu hidup, dan bergerak mengikuti tubuhnya. Rambut hitam panjangnya, mengalir seperti air sungai. Sebuah mahkota emas, bertengger di kepalanya. Wajahnya cantik, cantik yang tak berasal dari dunia manusia, namun matanya tajam dan dingin. Dialah Nyi Blorong, Ratu Pesugihan Pantai Selatan. Ia berhenti beberapa langkah dari Paidi, tersenyum tipis namun penuh wibawa. Jadi inilah manusia, yang membuat para tumbal meloloskan diri, ucapnya lembut namun syarat tekanan. Paidi menghembuskan asap rokok dengan santai. Saya hanya membantu mereka, yang meminta pertolongan, Nyai. Nyi Blorong mengangkat dagu, menatap Paidi dari atas sampai bawah. Kau hanya santri biasa, bagaimana bisa kau berani memasuki wilayah kekuasaanku? Paidi tersenyum tipis. Tidak semua yang terlihat biasa, itu tidak berarti. Nyi Blorong menyipitkan mata. Beraninya kau bersikap santai di hadapanku. Apakah kau tidak takut? Takut. Paidi mengangkat alis. Untuk apa? Saya datang dengan niat baik. Tidak ada yang perlu saya takuti. Nyi Blorong terdiam sejenak, tampak sedikit terkejut oleh jawaban itu. Namun wajahnya kembali berubah angkuh. Santri kecil, kau telah mengacaukan banyak hal. Perjanjian dengan manusia-manusia yang datang kepadaku, adalah sumber kekuatan dan kerajaanku. Dengan membebaskan jiwa-jiwa mereka, kau merusak keseimbangan, yang telah kubangun sejak dahulu kala. Paidi mengangkat bahu dengan ringan. Kalau perjanjiannya merenggut nyawa orang, jelas itu tidak benar, Nyai. Kabut hijau di sekitar Nyi Blorong berputar lebih cepat, seolah merespons amarahnya. Suaranya menjadi lebih berat. Aku tidak suka kata-katamu. Saya juga tidak mewajibkan Anda menyukainya, jawab Paidi tenang. Nyi Blorong terlihat semakin geram. Namun alih-alih menyerang, ia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya, meninggalkan jejak cahaya hijau di lantai goa. Katakan padaku, santri, apa tujuanmu datang kemari? Paidi menatap mata sang ratu, tanpa gentar sedikit pun. Tujuan saya sederhana, Nyai. Menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Kau pikir kau bisa mengubah semuanya? Suara Nyi Blorong membesar. Paidi menghembuskan asap rokok ke samping wajahnya. Tidak semua harus berubah, Nyai. Tapi menyelamatkan satu jiwa saja, sudah cukup bagiku. Nyi Blorong tersenyum sinis, namun ada kilatan penasaran di matanya. Kau berbeda dari manusia lain. Tidak tamak, tidak takut. Padahal kau berada di wilayah kekuasaanku. Paidi menjawab pelan, seseorang yang menyerahkan hatinya pada Allah, sulit ditakut-takuti. Suasana mendadak hening. Kabut berhenti berputar sejenak, seolah menahan napas. Nyi Blorong menatap Paidi lebih lama, seakan berusaha membaca seluruh isi hatinya. Santri sombong, baiklah aku akan menguji imanmu. Tiba-tiba suara gemuruh, terdengar dari dalam goa. Dinding-dindingnya bergetar, pasir dari langit-langit berjatuhan. Nyi Blorong melangkah, menuju lorong terdalam goa. Ikutlah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Paidi mengikutinya dari belakang, rokok masih mengepul di bibirnya. Mereka berjalan menuju jantung goa ratu,
tempat di mana godaan terbesar sedang menanti. Pertemuan mereka barulah pemanasan, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Wali Paidi melangkah masuk semakin dalam. Aroma garam laut, bercampur wangi kemenyan, semakin kuat. Cahaya dari luar goa memudar, berganti kelap-kelip cahaya kuning keemasan, yang memantul dari dinding-dinding batu. Paidi mengisap rokoknya pelan, menghembuskan asapnya ke atas. Kok di dalam goa terdalam, ruangannya menjadi terang. Gumamnya santai. Tak lama, langkahnya terhenti. Ruangan besar tiba-tiba terbuka di hadapannya. Goa yang tadinya gelap, berubah menjadi lautan cahaya emas. Batangan emas, bongkahan, perhiasan, bahkan patung-patung raksasa, semuanya terbuat dari emas murni. Lantai goa berkilau memantulkan cahaya. Seolah-olah ia sedang berdiri, di tengah istana kekayaan, yang tak akan habis, meski 7 turunan. Di tengah ruangan, Nyi Blorong berdiri anggun. Kebaya hijaunya berkilau, seperti sisik ikan terkena cahaya rembulan. Senyumnya lembut, tetapi matanya tetap tajam dan mengawasi. "Selamat datang, santri muda," ucapnya dengan suara bergema lembut. "Kau cukup tangguh. Banyak manusia mati, sebelum mencapai tempat ini." Wali Paidi malah duduk santai, di atas bongkahan emas, seolah itu hanya batu biasa. "Wah, tempat duduknya keras sekali ya. Tidak nyaman dilihat, tapi lumayan buat istirahat," ujarnya sambil menepuk-nepuk bongkahan itu. Nyi Blorong mendekat dengan senyum tipis. "Semua emas ini, bisa menjadi milikmu, Paidi." Paidi tidak menoleh, tetap menatap ujung rokoknya. "Untuk apa, Nyai? Kekuasaan, kehormatan, kemuliaan," bisik Nyi Blorong lembut. "Hanya satu syarat, aku ingin kesetiaanmu. Dengan itu, kau akan mendapat lebih dari yang bisa kau bayangkan." Paidi menarik napas panjang, menghembuskan asap berbentuk lingkaran. Kalau manusia ingin mulia, ia harus melalui usaha dan doa. Tidak bisa instan, Nyai. Apalagi jika harus menukar nyawa, seperti yang kau lakukan. Wajah Nyi Blorong berubah serius. "Paidi, lihat baik-baik." Dengan satu gerakan tangannya, dinding goa bergetar. Emas mengalir seperti sungai. Kotak-kotak terbuka, memperlihatkan perhiasan, mahkota, kepingan emas, dan permata yang seharusnya mustahil ada di dunia manusia. "Kau bisa menjadi orang yang paling kaya, Paidi," katanya lembut. "Kau bisa menolong banyak orang. Kau bisa mengubah dunia. Semua ini bisa kau miliki, jika kau mau menjadi pengikutku." Paidi menegakkan tubuhnya. "Serius, memang terlihat menarik, Nyai. Tapi kekayaan yang didapat, dengan mengorbankan nyawa orang lain, itu bukan kemuliaan, melainkan jebakan." Nyi Blorong terdiam, hanya sejenak. "Dunia ini, selalu menuntut imbalan, santri. Dan emas adalah hukum alam, yang sudah berjalan lama." Paidi berdiri perlahan. "Tidak, hukum Allah, tidak pernah meminta barter nyawa. Kalau rezeki memang untuk kita, pasti akan datang. Kalau tidak, ya tidak. Tapi tidak perlu mengambil nyawa orang." Nyi Blorong maju mendekat, begitu dekat, hingga Paidi bisa mencium wangi bunga kenanga. "Paidi, manusia lain akan bersujud melihat ini, mengapa kau tidak tergoda?" Paidi tersenyum kecil. "Tergoda, pasti. Aku ini santri, bukan malaikat. Apalagi yang menggoda, secantik dirimu, Nyai. Tapi aku lebih suka bersujud di hadapan Tuhanku, daripada bersujud di hadapan makhluk sepertiku." Ia kemudian berkata lagi, "Iman itu dilatih, bukan diperjualbelikan." Mata Nyi Blorong menyipit. "Manusia sombong, kau memaksaku menggunakan cara lain." Tiba-tiba goa bergemuruh. Emas-emas terangkat, seperti gelombang raksasa, siap menelan. Angin dingin menyapu, membuat cahaya emas, berubah menjadi kilau mengancam. Paidi mematikan rokoknya, dan menghela napas panjang. Ia merapikan pecinya. "Baiklah, Nyai. Aku akan menerima segala amarahmu." Goa Ratu semakin bergetar.
Nyi Blorong menyeringai, kali ini dengan penuh ancaman. Bersiaplah, manusia, engkau akan kubinasakan sekarang. Suara gemuruh memenuhi perut Goa Ratu, ketika aura gelap dari tubuh Nyi Blorong mulai membubung naik. Angin berputar seperti pusaran badai kecil, di dalam ruang yang seharusnya sunyi itu. Cahaya emas di dinding goa, memantul liar, seolah ikut terintimidasi, oleh perubahan wujud sang penguasa pesugihan. Dengan teriakan menggema, yang mengguncang batu-batu goa, tubuh bagian bawah Nyi Blorong memanjang, berubah menjadi ular raksasa bersisik emas. Sisiknya berkilau begitu tajam, hingga silau memotong pandangan. Matanya hitam berkilat tajam, menyiratkan kemarahan. Paidi, kalau begitu, kau akan musnah bersama goa ini. Suara Nyi Blorong kini berat, bergema seperti datang dari dasar laut. Dengan kecepatan luar biasa yang tak terduga, dari tubuh sebesar itu, ia menerjang Wali Paidi. Angin serangannya begitu kuat, hingga bongkahan emas beterbangan seperti kerikil. Namun Paidi tetap berdiri tenang. Bahkan saat tanah bergetar, ia masih merapikan pecinya, sambil menghela asap rokok terakhirnya. Nyai, saya tidak ingin melukai siapapun. Tapi kalau engkau memaksa, ia menjentikkan puntung rokok ke bawah, lalu menutup mata sesaat. Bibirnya mulai bergerak pelan, membaca zikir, yang membungkus hatinya dengan ketenangan. Ketika Nyi Blorong sudah sedekat 2 jengkal, Paidi mengangkat tangannya. Allahu Akbar, suara itu menggema kuat, jauh lebih kuat daripada gemuruh goa. Dari tangan Paidi, memancar cahaya putih membelah ruang, menyilaukan, hangat, namun penuh kekuatan. Cahaya itu menghantam tubuh Nyi Blorong, dan membuatnya terpental keras ke dinding goa. Sebagian emas yang menumpuk, runtuh mengikuti benturannya. Namun, Nyi Blorong bukan makhluk yang mudah tumbang. Ia langsung meliuk kembali, sisik emasnya memancarkan cahaya hijau. Sorot matanya berubah, menjadi 2 garis menyala, yang memancarkan kekuatan mistis. Manusia bodoh, teriaknya, kau tidak tahu kekuatan apa yang kau hadapi. Ia kembali menyerang, kali ini dengan gerakan melingkar, mencoba membelit Wali Paidi. Setiap sisiknya memancarkan cahaya hijau, yang mendesis seperti bara panas dicelup ke air. Paidi menghindar dengan gerakan kecil, hampir tidak tampak. Setiap kali Nyi Blorong menerjang, dia seperti menghilang dari posisi sebelumnya, bukan karena lari, tapi karena langkahnya begitu ringan dan tepat, dipandu zikir yang tak putus dari hatinya. Benturan demi benturan terjadi. Cahaya putih dari tangan Paidi, beradu dengan kilatan hijau, dari sisik Nyi Blorong. Suara dentumannya mengguncang goa. Cahaya memantul di dinding emas, membuat ruangan itu tampak seperti medan perang para dewa. Nyi Blorong semakin geram. Ia membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan semburan kabut hijau pekat yang mematikan. Rasakan sekarang, Paidi. Kabut itu meluncur cepat, seperti gelombang racun. Batu-batu yang terkena saja, langsung menghitam dan meleleh. Paidi tidak bergerak mundur. Ia justru menunduk, meniupkan udara ke telapak tangannya. Suara zikirnya berubah pelan, namun lebih dalam, seperti gema dari langit. Ya Latif, ya Latif. Saat kalimat itu keluar, gelombang cahaya lembut, bangkit dari telapak tangannya. Bukan cahaya terang seperti sebelumnya, melainkan cahaya yang hangat, menenangkan, seolah menembus batu dan udara. Gelombang itu menyebar cepat, ke seluruh ruangan. Racun hijau yang mendekat, terserap dan hilang. Sisik Nyi Blorong yang berkilau kehijauan, berubah pucat. Suara desisnya melemah. Tidak, apa ini? Ucapnya dengan suara bergetar. Gelombang cahaya lembut itu, membungkus seluruh tubuh Nyi Blorong, membuat gerakannya melambat. Matanya meredup, tubuh ular emasnya lunglai. Dengan dentuman terakhir, ia jatuh ke lantai goa, tak berdaya. Paidi berdiri perlahan. Ia membetulkan pecinya sekali lagi, menghela napas panjang. Nyai, katanya dengan suara sendu, bukan marah. Kekuatan sebesar apapun, kalau dipakai zolim,
pasti kalah melawan kasih sayang Allah. Cahaya lembut itu memudar, meninggalkan goa dalam keheningan. Nyi Blorong tidak bergerak. Pertarungan telah usai. Keheningan merayap masuk ke setiap sudut goa ratu, setelah cahaya lembut zikir Paidi mereda. Gemuruh angin mistis, suara dentuman, dan kilatan hijau, yang tadi mendominasi seluruh ruangan, kini lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah suara tetesan air, dari stalaktit, dan samar deburan ombak dari luar goa. Tubuh Nyi Blorong, yang sebelumnya menjelma menjadi ular besar bersisik emas, kini mengecil perlahan, berubah kembali menjadi wujud perempuan manusia, cantik, anggun, namun kali ini tampak rapuh. Ia terbaring lemah di atas permukaan batu, yang dingin. Dengan suara bergetar, ia bertanya pelan, kenapa zikirmu justru tidak membunuhku, Paidi? Matanya berkaca-kaca, penuh kebingungan dan kebimbangan. Paidi melangkah mendekat, langkahnya pelan, hati-hati seperti seseorang, yang menghampiri makhluk yang sedang terluka, bukan musuh. Ia tersenyum tipis, senyumnya teduh dan menenangkan. Nyai, kata Paidi lembut, zikir bukan untuk membunuh. Ia merapikan pecinya yang miring. Zikir itu untuk menenangkan hati, termasuk hatimu. Kau lebih tersiksa oleh perjanjian gelap, yang kau buat sendiri. Nyi Blorong menatapnya, napasnya terengah. Perjanjian itu, aku hanya ingin menghukum manusia-manusia serakah. Setelah sekian lama, perjanjian itu mengikatku. Aku tak bisa bebas. Aku lelah, Paidi. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar seperti suara manusia biasa. Bukan ratu pesugihan, bukan makhluk gaib penuh keangkuhan. Hanya seorang hamba Tuhan, yang tersesat jalan, dan terjebak oleh ambisinya sendiri. Paidi, katanya lagi, lebih pelan. Apakah masih ada kesempatan bagiku? Paidi tersenyum kecil, hangat dan tulus. Semua makhluk punya kesempatan, Nyai. Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Dosamu besar, tapi rahmatnya jauh lebih besar. Yang penting, kau mau kembali. Air mata jatuh dari sudut mata Nyi Blorong. Tetesan itu jatuh ke batu goa, langsung menguap seperti embun, tersentuh sinar panas. Dengan lembut, Paidi mengulurkan tangannya. Kalau sampean ikhlas, ayo, sama-sama baca istighfar. Nyi Blorong menatap tangan itu lama. Tangannya bergetar saat diangkat, tapi akhirnya, ia menggenggam tangan Paidi, meski lemah. Bersama-sama mereka mengucapkan, Astagfirullahalazim. Suara itu menggema, tidak keras, namun penuh ketulusan. Ketika istighfar itu berulang, cahaya lembut kembali memancar di dalam goa. Namun kali ini bukan cahaya perjuangan, atau pertarungan, melainkan cahaya penyesalan, pembersihan, dan pengampunan. Emas-emas di dalam goa kehilangan kilau gelapnya, mereka memantulkan cahaya jernih, seperti disucikan. Wajah Nyi Blorong bersinar lembut. Kebaya hijaunya memudar perlahan, menjadi serpihan cahaya. Tubuhnya bergetar, bukan karena sakit, tetapi seperti seseorang, yang akhirnya menemukan ketenangan, setelah ratusan tahun tersiksa. Terima kasih, Wali Paidi, bisiknya. Cahaya di sekelilingnya semakin terang. Dalam satu hembusan angin lembut, wujudnya lenyap, bukan hilang dengan kejam, tetapi menghilang seperti kabut pagi, yang tersapa hangatnya mentari. Goa Ratu kembali sunyi. Tak ada lagi aura kelam. Tak ada lagi hawa dingin, atau kegelapan mistis. Hanya keheningan damai, seperti tempat itu baru saja dibersihkan, dari ratusan tahun kegelapan. Paidi berdiri perlahan, merapikan sarungnya, dan menyelipkan rokok baru ke bibirnya. Ia menghembuskan asapnya, sambil tersenyum tipis. Perjalanan masih panjang, katanya. Dengan langkah tenang, ia keluar dari Goa Ratu. Angin laut menyambutnya. Ombak malam yang sebelumnya bergejolak, kini terdengar lebih damai, seperti ikut mensyukuri berakhirnya satu bab kelam di pesisir selatan. Dari kejauhan, cahaya bulan menyorot tubuh Paidi,
yang berjalan menyusuri pasir, disertai kepulan asap rokok, yang naik perlahan ke angkasa. Ia melangkah, membawa satu hikmah baru. Kekuatan sejati tidak berasal dari kesaktian, bukan dari cahaya atau mantra, tetapi dari hati yang ikhlas, dan berserah pada Tuhan. Dan malam itu, perjalanan Wali Paidi sebagai pengembara zikir, kembali dilanjutkan.